Ini slide ya. Kita masuk ke pembelajaran. Pertemuan pertama santai kok, nggak terlalu susah. Tapi pertemuan pertama ini udah nanti ada masuk sedikit-sedikit kinesiologi kayaknya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi ini adalah Center 7 Pendidikan sebelum adanya hospital base ya. Hospital base dan universitas-universitas baru. Nah, nanti kan berarti tambahannya ada apa aja? Ada banyak ya, UGM, Muhammadiyah, kemudian Unsri, UNS, gitu ya. Muhammadiyah tuh buka loh di Jakarta untuk rehabnya, gitu ya. Terus baru itu ya tambahannya kalau nggak salah. Oke, pokoknya itulah ya. Nah, tapi kalian tetap harus tahu untuk 7 pertama ini kenapa? Karena terutama masuk UNER, ya UNER tuh suka nanya-nanya di luar materi. Dia suka nanya gini, rehab pertama di Indonesia siapa saja gitu ya, universitasnya apa aja. UNER tuh suka nanya-nanya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dari sejarahnya yang pertama itu adalah Undip ya. Undip sebetulnya pertama banget enggak, tapi berbarengan lah Undip, UNER, UI gitu. Kemudian Unpad, Unsrat, kemudian Brawijaya, Unhas, gitu ya. Nah, ya gue selalu bilang bahwa rehab solution atau kalian juga tahu ada iPass, ada yang dokter care, itu semua tempat belajar di mana untuk mengarahkan kalian, gitu ya. Surat rekomendasi balik daerah itu merupakan faktor X cukup kuat ya, kalau bisa RSUD gitu ya. Swasta boleh-boleh aja, tapi kalau bisa nanti waktu wawancara kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalau terkait swasta. Untuk magang ya, magang ini di beberapa univ tidak terlalu menjadi poin plus, tapi untuk kayak contohnya Unpad itu salah satu, Unpad, Unhas gitu ya, yang cukup mempertimbangkan anak-anak magang gitu ya. Publikasi sampai detik ini gue sih tidak melihat ada ada KFR, ada tempat yang mewajibkan. Tapi kalau kalian pernah membuat publikasi, sebisa mungkin yang terkait dengan rehab gitu ya. Kalau nggak terkait dengan rehab, ya dimasukin boleh di CV kalian ya, hanya dipergunakan jika ditanya gitu ya. Tapi gue kadang nggak mau masukin gitu. Kenapa? Nanti jadi pertanyaan bumerang, apalagi kalau misalnya penelitian lo itu bukan bidang rehab atau tidak menyerempet rehab gitu. Contohnya ternyata lo bedah gitu ya, atau yang jauh lah di nggak deket sama rehab. Nanti akan jadi pertanyaan, kenapa kamu nggak masuk sini aja? Kamu udah bikin penelitian ini gitu ya. Kenapa kamu masuk ke rehab gitu? Jadi menurut gue kalau nggak terkait banget nggak usah dimasukin. Surat rekomendasi KFR hampir semuanya perlu. Rekomendasi KFR tuh ada minta 1, ada minta minimal 3 gitu ya. Kalau bisa SPKFR ini yang lu udah sempet deketin ya, lu sempat ngobrol, deketin, kasih tau minat lu. Kenapa? Ada beberapa universitas yang menelpon SPKFR tersebut. Ditanya, gimana nih anak lo, dia dapat rekomendasi dari lo nih, menurut lo anaknya gimana gitu. Setidaknya kalian udah PDKT gitu, biar nanti kalau ditelepon enak lah gitu. Baik kok anaknya, lu terima lah gitu, dibelain dikit lah gitu ya. Oke, tapi poinnya adalah dari semua poin plus, nilai kalian harus nomor 1 ya. Gue beberapa kali di UI itu junior gue banyak, maksudnya yang mau, gue kan dulu kalau gue di UI itu sempat jadi panitia penerimaan CPPDS gitu ya. Dan kami melihat bahwa mau lu anak gubernur, mau lu anak somebody, kalau nilai lu jelek, ini gue POV-nya UI ya, gitu. Ya lu nggak terima gitu. Kemarin anak gubernur Papua nggak diterima gitu ya. Oke. Dok, izin dok, maaf dok. Ya, dok izin bertanya dok, untuk PPT ini nanti kita dapat nggak ya dok ya? Kalau misalnya nggak dapat, apa kita boleh izin screenshot dok? Kamu tanya admin. Aku nggak bisa memutuskan itu, gitu ya. Setahu aku sih rekaman bakal dikasih ke kalian. Tapi kalau PPT admin yang tahu. Ya.
Kasih dok. Nah, nanti aku suka bagi-bagi PPT lewat admin atau lewat chat sini gitu ya. Nah, itu kalau aku bagi-bagi PPT buat kalian, jangan dibagikan kemana-mana lagi. Itu buat kalian saja ya. Ya, itu sebetulnya dulu modal belajar gue di semester 1, semester 2 anatomi dasar gitu ya. Tapi itu berguna buat kalian. Oke. Ya, nanti dokter coba tanya admin aja ya. Oke. Selanjutnya pengantar ilmu kedokteran fisik rehabilitasi ya. Nah, jadi di luar negeri itu kita dibilangnya PMNR ya. Di Indonesia kan gitu jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita sebutan gampangnya fisiatris tapi kita bukan fisioterapis ya. Walaupun gue udah capek ngasih tau perawat bahwa gue bukan dokter fisioterapis gitu ya, tapi ya udahlah ya gitu. Kadang lelah menjelaskan ke perawat pun karena ya mereka S1-nya juga nggak ketemu dengan rehab gitu ya. Jadi kita berbeda dengan fisioterapis ya. Oke. Okay. Ini sorry, gue balik lagi ke sini. Coba kalian renungkan apa perbedaan kita atau fisiatris dan fisioterapis ya. Apa sih bedanya? Gitu. Wah, ya, karena ini kan sekarang ya jujur-jujur aja bahwa perselisihan atau perbedaan atau fisiatris dan fisioterapis ini di masyarakat dan di profesi ini masih kita tuh masih tanda kutip masih berseberangan dengan fisioterapis, terutama tetua-tetuanya, tetua rehab dan tetua fisioterapis. Tapi kalau kita yang muda-muda, nggak tahu ya, ini dari gue gitu ya, gue sih sama fisioterapis tuh berteman gitu, nggak mau sampai ada perselisihan ya. Tapi lebih baik lagi kalian cari tahu kenapa sih fisioterapis itu nggak mau di bawahnya rehab medik gitu, nggak mau di bawah dokter rehab medik gitu. Oke, sejarahnya terbentuk rehabilitasi medis di dunia. Singkat cerita, kita dari ortopedi. Ortopedi di Amerika itu mencetuskan, kayaknya kita butuh rehab medik deh. Butuh dokter-dokter yang menangani korban perang, ya. Korban perang akibat ya cacat-cacat ya karena bom, karena tembakan segala macam, mereka membutuhkan rehabilitasi. Sehingga dibentuklah dokter rehabilitasi medik gitu ya. Di Amerika di perhimpunan dibilang ABPMR. Nah, Dr. Frank H. Krusen ini salah satu bapaknya rehab medik di bagian rehab kardio gitu ya. Jadi sampai ada bukunya ya, buku apa namanya kardio rehab sih, di salah satunya menulis adalah Frank H. Krusen. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ya sama, dari penyandang disabilitas akibat perang dibikinlah preventive rehabilitation unit di Karyadi Semarang gitu ya. Kemudian beberapa guru-guru kita gitu disekolahkan ke Filipina, di mana yang masih ada guru-guru kita tuh ada di UI, salah satunya yaitu Prof Angela ya, Prof Angela, kemudian Dr. Nuhoni gitu kan, kemudian Dr. Bayu. Dr. Nuhoni itu di UI juga pengajar geriatri, Prof Angela itu untuk muskuloskeletal, kemudian ada Dr. Bayu. Dr. Bayu itu di UNER gitu ya. Kalau nggak salah sih sisa itu ya, aku kurang tahu juga ya, tapi setahu aku tinggal 3 itu dari 7 ya kalau nggak salah gitu. Oke. Nah, ya ini adalah apa sih kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu ya. Nah, intinya adalah suatu spesialis yang bertanggung jawab terutama melakukan preventif ya, terus kemudian penegakan diagnosis, terus kemudian terapeutik dan tata laksana rehabilitasi ya. Di mana yang kita tangani adalah gangguan fungsi akibat suatu penyakit ya, sehingga si orang tersebut mampu mencapai dan mempertahankan fungsi yang optimal sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya dengan fungsi yang terakhir dia miliki gitu ya. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih fungsi-fungsi gitu ya. Paling gampang adalah jika kalian melihat pasien stroke gitu ya. Pasien stroke kalau dia terkena stroke, salah satu yang terkena adalah fungsi berjalan
Nah, ya neurologis itu berfokus pada tahap awal dia terkait dengan pengobatan dari struknya. Kalau kita bagaimana mengoptimalkan fungsi yang tersisa atau yang masih ada akibat si struknya tersebut gitu ya. Walaupun saat ini spesialis neurologis gitu ya, kalau kalian mungkin pernah mendengar namanya neurorestorasi ya. Jadi itu kayak subspesialis atau fellow-nya dari neurologis gitu ya. Mereka mendirikan fellowship namanya neurorestorasi. Bagi gue mirip sama kerjaan kita gitu, mirip tapi tidak sama gitu ya. Ya teorinya agak beda karena kalau kita tuh dari perifer menstimulasinya, kalau mereka dari sentral menstimulasinya gitu. Oke. Kedokteran fisik dan rehabilitasi, jadi fisik yang dimaksud itu adalah apa? Penggunaan modalitas fisik ya, panas, dingin, air, manipulasi, latihan, getaran, gelombang suara dan lain-lain. Kemudian setiap alat-alat atau modalitas fisik yang kita gunakan ini memiliki dosisnya sendiri gitu. Jadi walaupun kalian disetrum, dipanasin gitu ya, jangan ya sebetulnya tuh ada ilmu di baliknya. Berapa lama, kemudian berapa hertz atau kekuatannya berapa, diletakkan di mana gitu ya, dengan metode apa itu ada, dengan intensitas bagaimana itu ada ilmunya gitu. Kemudian rehabilitasi itu sendiri adalah bagaimana kita membantu pasien mencapai fungsi maksimal, penyelesaian diri secara fisik, mental, sosial, dan vokasional ya. Ya sebetulnya lahan kita itu spesialis lain tuh bisa ambil, tetapi kadang-kadang spesial ya, orang yang mau masuk rehab itu mesti punya hati dan mau ngoceh, karena banyaknya kita lebih kepada edukasi, latihan, dan terapi jangka panjang. Jadi satu pasien tuh kita bisa menterapi, kalau BPJS yang kita ngomong BPJS tuh 3 sampai 6 bulan gitu sama kita terus gitu ya. Dan dalam 3 sampai 6 bulan kalau BPJS tuh harus tercapai target rehabilitasinya. Oke. Yang termasuk pelayanan rehabilitasi medik itu ada kita sebagai SPKFR, kemudian bersama tim ya. Kalau gue tidak pernah bilang rehab tuh bisa sendiri, bisa nggak sih sendiri, bisa aja, tetapi apa kurang tepat lah, karena banyak keilmuan di dalam tim rehab medik yang kita nggak mungkin bisa belajar semuanya secara detail gitu. Ya, jadi dokter rehapedik itu tahu ilmu fisioterapi, tahu ilmu okupasi, tahu ilmu terapi bicara gitu ya. Dan semua ini. Tapi kita hanya tahu superficialnya. Kita tahu bahwa oh pasien ini butuhnya okupasi terapi, bukan fisioterapi. Kita tahu. Kita pengen okupasi digini, kita tahu. Tetapi untuk teknik pelaksanaannya, lu butuh belajar lagi coy gitu. Sedangkan untuk belajar dan menguasai teknik tersebut butuh waktu lebih lama lagi gitu ya. Makanya dokter rehab harus bersama, menggandeng dan memiliki tim rehab yang cukup baik gitu ya. Dan kita bisa dibilang tuh kayak gue nggak mau bilang bos ya, tapi kita lebih kepada pengatur lah strategiknya pasien ini apa dulu yang dilakuin gitu ya. Sehingga dalam layanan rehab yang baik, contohnya di rumah sakit besar kayak RSCM ya, Undip, UNER gitu ya, pasti ke 88 ini udah ada gitu. Fisioterapi itu fisioterapi itu ngapain gitu ya? Fisioterapi itu lebih kepada motorik kasar. Ya, motorik kasar itu apa? Kekuatan otot, berjalan, kemudian latihan jantung dan paru, kemudian apalagi penggunaan kursi roda ya, itu fisioterapi. Latihan beban itu fisioterapi gitu ya. Kemudian terapi okupasi itu lebih ke fine motor ya, motorik halus ya, tapi
okupasi pada dewasa dan anak agak berbeda. Kalau dewasa fine motor, terus terkait ADL, ya kalau return to work itu sebetulnya semuanya ya, okupasi fisioterapi itu nanti ujung-ujungnya dari return to work. Kalau ADL tuh activity daily living ya. Activity daily living itu apa aja sih? Contohnya mandi, makan, naik tangga, turun tangga, kemudian berdiri, ganti posisi, itu adalah ADL. Latihan kursi roda itu bisa fisioterapi, bisa okupasi terapi, itu ilmu abu-abu. Latihan transfer. Apa sih transfer tuh? Transfer adalah berpindah dari tempat tidur ke kursi, dari lantai ke tempat tidur. Berpindah tuh ada yang same level, ada yang different level. Contohnya misalnya kasur yang lebih pendek pindah ke kursi yang lebih tinggi gitu ya. Itu ada tekniknya sendiri dan itu okupasi terapi. Gitu ya. Kalau okupasi terapi pada anak-anak itu ada tambahannya, contohnya kayak behavior terapi, itu juga boleh masuk ke okupasi. Kemudian sensory integrasi, kalau kalian udah punya anak atau pernah dengar-dengar namanya terapi sensori itu ngapain, itu dilakukan oleh okupasi gitu ya. Behavior itu terapi perilaku, itu okupasi gitu. Kemudian prostetik ortosis ya, prostetik dan ortosis. Kalau prostetik itu jadi ada tukangnya sendiri, tukang cetak bikin kaki palsu, tangan palsu, jari palsu, itu kita bilangnya adalah orangnya tuh prostetik ortosis gitu ya, orang OP gitu kalau kita bilangnya. Nah mereka itu jadi gini, ada pasien datang ke KFR, misalnya butuh untuk skoliosis bikin brace gitu ya, bikin brace. Nah, itu yang bikin mereka. Tetapi mau brace model apa itu kita. Contohnya, pasiennya itu ternyata skoliosis di atas T8 gitu ya. Si KFR minta, gue mau tolong bikinin Milwaukee brace gitu ya, Milwaukee ya. Nanti dibikinin oleh mereka gitu. Nanti setelah proses ortosis udah jadi, pasiennya udah dikasih barangnya, kontrol lagi ke kita untuk lihat udah cocok belum nih gitu. Makanya kita tahu ilmu proses ortosis, tapi bukan kita nggak ngebikin gitu ya. Kita tidak membikin, kita tahu hanya hasilnya. Pas hasilnya udah jadi, kita lihat ini sesuai nggak dengan apa yang kita mau, tekanannya sesuai nggak, itu kerjaan kita gitu ya. Membantu mengajarkan downing dan doffing ortosis, itu memakai dan melepas ya, downing memakai, doffing melepas. Terus pembuatan wheelchair itu juga bisa dengan mereka. Lalu psikolog ya, psikolog itu terutama untuk kalau dewasa, penerimaan penyakit pada pasien-pasien rehabilitasi dewasa. Kemudian kalau pada anak-anak lebih kepada edukasi, terutama pada anak-anak yang mempunyai gangguan perilaku. Contohnya pada anak-anak dengan disabilitas intelektual, anak-anak autism, ADHD, itu nanti ada peran dari psikolog. Kalau pada dewasa itu contohnya banyak sekali. Kalau kalian pendidikan di UI, Undip, Unpad, Unsrat, itu bisa terpapar dengan rawat inap rehab. Brawijaya juga punya. Jadi di UI, jadi kita ada rumah sakit bersama di Fatmawati, rumah sakit Fatmawati, di mana itu stase spinal cord injury, di mana orang-orang yang tetra sama paraplegi dirawat inapkan, DPJP-nya dokter rehab, ya. Dan kami di sana itu banyak sekali pasien-pasien yang masih denial, tidak menerima, masih stres gitu ya, masih depresi, itu dibantu oleh psikolog gitu. Ya, walaupun kalau memang butuh psikiatri ya nanti dikonsulkan ke psikiatri. Tapi di sana kita menjadi DPJP kayak di Korea ya. Di Korea itu rehab itu bisa jadi DPJP gitu. Kemudian terakhir PSM ya. PSM ini adalah petugas sosial medik, di mana petugas ini berguna untuk membantu si pasien bisa mendapatkan pelayanan seoptimal mungkin ya. Dan membridging dari pasien yang dirawat inap di rumah sakit ke perawatan di rumah
yang nanti biasanya di bridging dengan puskesmas di dekat rumah tersebut gitu, bahwa ada penyandang disabilitas di area perumahan ini gitu. Itu gunanya PSM. Sama juga membantu CSR dana-dana yang dibutuhkan oleh mendapatkan dana yang diperuntukkan oleh pasien rehab ya. Oke. Tugas SPKFR ngapain gitu ya. Nah, tergantung kalau udah pernah magang-magang gitu ya, tergantung si KFR-nya. Mau mikir lagi atau enggak. Ya. Kenapa? Karena KFR itu boleh loh membuat diagnosa berbeda dari si dokter perujuk SPOT gitu ya, atau neurologis atau dokter anak, boleh kita membuat diagnosa gitu ya. Kalau lu nggak sesuai ya lu boleh sesuai dengan otak lu gitu ya. Tapi banyak juga KFR yang udahlah nurut aja, malas berdebat gitu ya. Ya karena nggak bohong, tetua-tetua itu ilmunya nggak seupdate, mungkin nggak terlalu update. Kedua, ada juga si perujuk yang kekeh tipikalnya, misalnya ortopediknya nggak mesti diginin dulu. Ya udah, dibanding ribut nurut aja. Kadang-kadang gue melihat begitu jadinya gitu ya, kalau mereka males diskusi. Padahal yang gue alami sendiri, kalau OT-nya seumuran, neurologisnya seumuran, ataupun gak seumuran tapi mau bukan tipikal yang dokter kekehan gitu, yang keras kepala, itu enak banget gitu. Dok, boleh nggak kita giniin dulu? Gitu. Menurut saya gini dok, karena kalau saya giniin dulu nggak bagus hasilnya. Oh boleh dok, silahkan dokter, bebas, apa namanya, yang terbaik menurut dokter aja gitu. Itu enak banget gitu ya. Dan sama ortopedik gue juga suka bagi ortopedik yang mau diskusi gitu, karena nggak bohong bahwa semua pasien bedah untuk tata laksana, kalau udah dibedah, gue mengikuti ortopedinya. Kenapa? Karena dia melihat langsung, oh patahnya begini, jelek atau bagus, gue patahnya pakai berapa skrup, kenapa gue memilihnya nailing bukan pakai implan gitu ya. Kenapa gue nailing tapi bukan pakai plat, itu kan beda. Kalian kalau pernah lihat fraktur, ada fraktur hip, ada yang di nail masuk ke dalam sumsum tulangnya, ada yang dari samping di plat, itu beda gitu. Nailing bisa langsung berdiri, di plat nggak bisa. Tapi kan itu pertimbangannya si SPOT gitu ya, yang kenapa gue pakai itu, ya udah nurut aja gitu. Jangan kekeh, kita sebagai KFR nggak boleh, oh tapi secara teori begini dok, nggak bisa gitu. Mereka yang lebih tahu detailnya gitu ya. Nah, kalau di gambar ini kesannya kan SPOT ke kita gitu, tapi boleh nggak sih seorang pasien nggak pernah dari mana-mana langsung ke KFR? Ya boleh banget gitu ya. Ini kan rujukan seperti ini, SPOT ke KFR atau sebaliknya, itu lebih kepada layanan-layanan yang BPJS gitu ya. Kesana harus lewat satu spesialis dulu. Tetapi secara prinsip kita boleh menerima pasien langsung dari bukan dari mana-mana gitu ya. Jadi pasien mau datang ke kita tuh boleh gitu. Apalagi KFR yang sudah praktek mandiri. Oke. Kemudian kita juga mendiagnosis medis dan kapasitas fungsional ya. Kapasitas fungsional itu salah satu contohnya adalah penentuan ADL ya. Contoh, pasien dengan stroke ya, kemudian dia ADL ketergantungan total, itu kita nentuin ya. ADL ketergantungan total tuh makan nggak bisa, duduk nggak bisa, ganti posisi nggak bisa, ya kita kapasitas fungsional adalah ADL ketergantungan total gitu ya. Kemudian PF, pemeriksaan fisik tuh, kemudian mengetahui fungsi yang terganggu, kemampuan aktivitas tuh kita ya. Kemudian mengevaluasi potensi pemulihan dan prognosis, atau kalau di rehab medik dibilangnya prognosis fungsional ya. Prognosis fungsional itu nentuin juga kita KFR. Apa sih prognosis fungsional? Contohnya gini, pasien OA genu udah grade 4, grade 3, 4 atau 4 lah. Prognosis fungsionalnya apa? Dubiat malam. Kenapa? Karena kita tahu secara teori grade 4 kalau nggak dioperasi ya malam. Kalau dioperasi bisa dubiat bonam gitu ya. Kenapa nggak bonam? Karena pada kondisi yang udah grade 4, walaupun dia di TKR, belum tentu
nyerinya bisa hilang total gitu. Karena kan proses dari grade 1 sampai 4, adaptasi dari otot, sendi dan segala macam pasti udah berbeda. Bisa aja nyerinya jadi kronis tapi minimal gitu ya. Itu yang menentukan kita, sehingga dari awal kita udah bisa edukasi pasien, oh kurang lebih nanti kalau udah dioperasi pun begini nih Pak gitu ya. Kemudian penilaian, penetapan goal rehabilitasi, intervensi dan evaluasi itu kita ya. Melakukan intervensi medik itu boleh, contohnya salah satu injeksi ya, injeksi. Jadi kalau kalian lihat rehab tuh sekarang banyak main ke nyeri ya, bisa pakai USG, bisa pakai fluoroskopi ya, tergantung mau belajar sejauh mana gitu ya. Nah, bekerja dalam tim dan sebagai dokter penanggung jawab untuk proses rehabilitasi. Jadi kenapa sih rehab dokter KFR itu masih dibutuhkan banget? Karena para asuransi selain BPJS gitu ya, masih melihat bahwa program rehab yang di bawah rehab medik ada dokternya lebih baik gitu ya. Walaupun fisioterapi yang handal, yang jago-jago itu juga bagus, tanpa rehab juga bisa gitu. Tetapi yang pendidikan S1 atau sudah profesi fisioterapis itu kan belum banyak. Ilmunya belum kebagi rata. Jadi ya kita masih dibutuhin gitu. Nah, itu sih. Makanya dokter rehab medik tuh kalau nggak berkembang ya fisioterapis parah. Kenapa? Ya dokternya begitu-begitu dong, TENS, IRR, TENS. Ilmu cuma itu baik gitu ya, kesel lah mereka. Padahal ilmunya rehab sama fisio harusnya rehab lebih luas dibanding fisioterapi gitu. Ya. Nah, ya karakteristik unit kita apa sih uniknya? Patient center care, toleransi terhadap hal yang tidak pasti. Ini toleransi terhadap hal yang tidak pasti ini membuat kadang-kadang dokter rehab tuh capek mengedukasi gitu ya. Kadang orang kan pengennya kayak stroke. Nggak semua orang paham loh bahwa stroke itu tidak bisa kembali normal. Tetapi banyak DPJP di bidang lain yang nggak mau mengedukasi pahit gitu. Mereka selalu bilang, oh neuroplastisitas itu akan terjadi. Ya memang akan terjadi, tapi bisa nggak kembali normal? Belum tentu gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa tidak, sampai detik ini kan belum ada yang mengatakan bahwa orang stroke atau gangguan central nervous system bisa kembali normal. Tapi kenapa dia DPJP nggak mau, DPJP spesialis lain tidak mau mengedukasi buruk? Ya karena nggak berani untuk breaking the bad news gitu loh. Sedangkan ujung-ujungnya nanti direhab ditanya, dok kok saya udah terapi sekian bulan, sekian tahun nggak baik-baik ya. Capek gitu ya, capek berdebat ya. Kemudian melakukan tata laksana pada pasien yang dengan gangguan fungsi dan menegakkan diagnosa fungsional. Melakukan perbaikan fungsi sedini mungkin secara holistik, mandiri, dan terintegrasi. Kita bisa sendiri, kita bisa bersama-sama. Gitu ya. Oke. Konsep disabilitas ya dari WHO bahwa ada yang namanya hendaya atau ada nanti di bahasa Inggrisnya nama impairment ya. Itu yang rusak adalah tingkat organ atau jaringan. Kemudian kalau jadi contohnya oagenu gitu ya, hendayanya apa nih, join gitu. Kalau disabilitas itu udah terkait dengan aktivitas hariannya si individunya. Contohnya oagenu lagi, dia udah jadi disabilitas nih. Kenapa disabilitas ya? Karena sudah mengganggu pola jalan dia gitu ya. Kemudian kecacatan, peran dia di masyarakat gitu ya, tingkatnya udah tingkat masyarakat ya. Dia harus menggunakan kursi roda di saat melakukan kegiatan kantor gitu ya, memimpin suatu perusahaan. Dia udah mengalami kecacatan karena ke kantor harus menggunakan kursi roda ya. Ini tadi ya tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi kalau impairment ya, impairment itu kita harapkan sesegera mungkin kita melakukan intervensi supaya impairment itu tidak mengakibatkan disabilitas
gitu. Ya, disabilitas yang tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan handicap atau tadi ya kecacatan terakhir ya. Jadi tingkatannya ada jaringan atau anatomi atau fisiologisnya. Disabilitas itu lebih kepada activity, ya, gangguan aktivitas, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa berpindah sendiri. Dan kalau disabilitas atau handicap, kecacatan atau handicap itu sudah melibatkan aktivitas dia di dalam masyarakat. Gitu. Oke. Nah, ini juga yang menjadi harusnya setiap KFR di Indonesia atau di luar negeri atau dimanapun selalu menggunakan ICF sebagai diagnosa mereka gitu. Tetapi nggak bohong, menggunakan ICF ini sangat ribet bin sulit gitu ya. Walaupun ICF itu akan membantu seorang dokter untuk memprioritaskan masalahnya yang mana dulu mau diselesaikan gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, bentar ya. Nah, kita pakai, jadi kan nih di depannya ada gambar kayak begini ya. Jadi di gambar bagian ICF yang baik itu seperti ini. Sebetulnya ini ada panah dua ya. Jadi ke sini panah bolak-balik, ke sini panah bolak-balik, itu ya. Dimana sebuah kondisi penyakit atau sebuah diagnosa suatu penyakit pasti, ini udah pasti akan mengakibatkan gangguan struktur dan fungsi tubuh. Dan juga akan mengganggu aktivitas, ya, dan juga pasti akan mengganggu partisipasi dia. Partisipasi itu adalah dalam sosial, ya, atau peran dia dalam diri dia dengan orang lain, ya. Suatu kondisi penyakit akan tadi mengganggu struktur dan fungsi tubuh. Struktur dan fungsi tubuh yang tidak diperbaiki akan membuat kondisi kesehatan penyakitnya semakin berat. Begitu pula juga contohnya kita pakai yang gampang aja OA genu. OA genu yang udah parah akan mengganggu aktivitas dia. Dan kalau ini aktivitas tidak diperbaiki, aktivitas ini misalnya contohnya OA genu bikin nyeri membuat pasien nggak bisa jalan. Kemudian karena nggak bisa jalan dibiarin terus dia makin gendut, membuat si OA-nya makin berat gitu ya. Kalau partisipasi lebih kepada peran dia OA-genu, dia misalnya seorang guru olahraga gitu ya, karena OA-genunya dia nggak bisa ngajar di sekolah ya, nggak bisa ngajar di sekolah, kemudian dia nggak bisa lagi jadi guru olahraga, kemudian dia dipecat, nggak punya duit, jadinya kondisi kesehatan makin memburuk ya. Maka ini kalau yang lengkapnya panahnya ini bolak-balik gitu. Dan ternyata kalau ICF itu dilihat dari helikopter view gitu ya, ternyata faktor-faktor yang membuat kondisi kesehatan ini membaik atau memburuk itu juga didukung oleh faktor lingkungan dan faktor personal. Faktor-faktor lingkungan itu apa sih contohnya? Satu, oh dia nggak punya duit. Dua, oh dia ternyata tinggalnya udah OA-genu, tinggalnya di lantai 3, kudu naik tangga gitu ya. Terus faktor lingkungan lagi apa lagi? Ternyata di sekolahnya juga menggunakan tangga, di kamar mandinya jongkok, udah makin buruk dah nih si OA-genunya. Kalau faktor personal apa contohnya? Ternyata dia komorbidnya banyak. Komorbid itu masuk di faktor personal ya, mau diabetes ke dan lain-lain. Kemudian juga termasuk faktor kognisi. Kognisi itu apa? Mood ya. Dia ternyata tidak semangat belajarnya atau berobatnya, low motivation, itu masuknya faktor personal. Ya. Ini penjelasan masing-masing bagian ya, health condition, medical diagnosis, body structure itu anatomi yang rusak akibat si medical diagnosis gitu ya. Body function juga sama, fisiologi yang terdampak atau rusak atau error akibat si health condition. Activity juga sama, aktivitas yang terganggu akibat medical diagnosis. Partisipasi ini juga sama ya, terganggu akibat medical diagnosis. Kalau personal environment atau personal environment factor itu adalah faktor-faktor yang membuat si medical
condition ini menjadi baik atau menjadi buruk. Ya, nah, lihat dah nih, ya, paling paling susah ngebuat ICF kalau pasiennya apa? Stroke gitu ya. Banyak banget yang mesti lu kudu masukin gitu. Belum lagi stroke-nya luas, kronis, kelar hidup lo bikin beginian. Kalau lu bener-bener mau ICF banget. Contoh kita lihat di body function. Ya, sorry. Nah, nah body function. Lu bayangin seorang pasien kena stroke terus nggak sadar atau sadar tapi intellectual functionnya keganggu, orientation functionnya terganggu. Lu ini kayak gini nih, lu kudu tulis semuanya kalau lu lagi PPDS nanti gitu ya, apa aja yang keganggu gitu. Nggak mungkin kan lu praktekin ini di praktek sehari-hari. Pasien BPJS sehari 50 sampai 60 sampai 80, nggak mungkin gitu ya. Tetapi ya entah kenapa ini menjadi salah satu yang baik jika kita bisa lakukan gitu ya, untuk memprioritaskan dari segini banyak mana dulu sih yang mau kita benerin gitu ya. Nah ini activity contohnya stroke lagi, dia nggak bisa menonton karena matanya kena stroke contohnya misal, atau dia nggak bisa copying karena dia afasia Wernicke. Dia tidak bisa acquiring information karena kognisinya kena, stroke-nya kena bagian depan. Masa sih lu mau satu-satu lu masukin terus lu bikin. Jadi kalau lu udah masukin sebagai list ini yang menjadi prioritas, lu kudu bikin lagi programnya supaya dia bisa copying program rehabnya apa ya gitu. Ya, bagi gua sih itu bakal gila sih gitu ya. Dalam artian banyak sekali yang kita akan kerjakan, makanya ilmu rehab kalau mau diterapin bener-bener kerjanya nggak bisa habis gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus pada kasus dengan bilateral NIOA grade 4, obesity grade 2 dan hypertension grade 1 ya. Dengan medical diagnosis di atas, body function dan strukturnya apa aja yang terkena ya. Boleh lu langsung ambil yang garis besar. Contohnya, structure of lower extremity. Boleh. Sensation of pain akibat nyeri. Boleh. Function of joint and bones or other specified and unspecified. Boleh, nggak salah. Gitu ya. Gait patternnya juga fungsi jadi berubah karena nyeri. Jadi antalgic gait. Gitu. Movement function ini boleh. Ya. Untuk kepentingan kalian sebagai CPPDS, bagi gue ini harus bisa ya. Walaupun kami ya jarang memakai di praktek sehari-hari, tapi dalam proses PPDS dan kalian calon PPDS ini tetap berlaku ya, tetap dipakai buat nanti buat kasus ya, itu pasti akan dipakai ya. Karena kalau kalian sudah bisa membuat ini, kurang lebih kalian sudah lihat frameworknya rehab. Nanti kita mau ngerjain yang mana dulu, gitu, ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini, ya. Tadi kan dia usia diambil 65 tahun, ya. Kemudian dia ada hipertensi. Kemudian ternyata dia tinggal di lantai 2 floor house, ya. Hidup sendiri, dia juga udah pensiun ya. Dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa untuk dia sembuh itu agak sulit. Kenapa? Dia naik tangga, kemudian biayanya dia udah kurang, cuman dapat biaya pensiun, udah gitu dia nggak punya temen, nggak ada yang ngurusin, ya berarti untuk OA-nya dan hipertensi untuk sembuh makin sulit. Makanya di personal factor ya, di kanan bawah atau environmental factor selalu ada namanya dibagi dua, facilitator dan barrier. Facilitator adalah segala sesuatu mendukung kesembuhan si medical diagnosa. Contohnya, ternyata dia tinggal dengan immediate family, dia ada orang yang ngurusin, itu kan berarti membantu kesembuhan dia gitu ya. Atau
dia punya kursi roda yang bagus, membantu aktivitas dia sehari-hari, gitu ya. Ternyata health services dia nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, itu menjadi barrier. Barrier kenapa? Karena dia membuat si program rehab, obat hipertensinya tidak bisa mendapat dengan baik, gitu ya. Personal factor pun juga sama. Ada yang mendukung kesembuhan, ada yang menghambat kesembuhan, gitu ya. Oke, sejauh ini ICF ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya terkait ICF? Dok, izin dok. Jadi itu kan tadi daftarnya banyak banget ya dok listnya. Nah misalnya body functions and structures. Nah itu kita milihnya berdasarkan yang kelihatan aja di kita apa berurutan apa maksudnya gimana? Ya, jadi jadi gini, pertama untuk kalian kepentingan suatu, kalau di ujian sampai ditanya, yang pasti kalian tidak ditanya itu nomor-nomor itu. Nomor-nomor ini tidak perlu kalian hafalin, ya. Kita pun nyontek kalau kepentingan di PPDS pun kita nyontek gitu, karena ada aplikasinya sendiri gitu ya. Kedua, kalau kalian misalnya kita balik ke NIO aja ya, osteoartritis gitu ya, lo boleh kok, lo masa nggak kebayang sih ke body structure OA genu, lo kebayang dong yang akan kena tuh apa gitu ya. Genu joint, sendi genu, tulang femur, tulang tibia, patella, boleh lu sebutin satu-satu. Ini kan, atau lu mau langsung sebutin struktur of lower extremity juga boleh gitu. Jadi apakah harus semuanya? Enggak, jawabannya tidak gitu. Semampu lu aja, sebatas lu CPPDS gitu. Ya, nyeri masa sih nggak nangkep function of pain, itu kan boleh gitu ya, masuk ke nyeri itu. Ya, pada akhirnya adalah nanti lu menganalisa. Kalau dulu lu bayangin, gue lagi ujian gini, gue nggak tahu mau belajar dari mana. Dulu gue belum ada iPass dan Rehab Solution. Gue bingung coy, kasusnya gue di UI dulu ujiannya, kasusnya itu adalah Parkinson. Kebayang nggak lu tiba-tiba dapat Parkinson? Gue bingung gitu kan. Ya udah semampunya aja gitu. Semampu lu bisa, setidaknya lu bisa memisahkan mana yang body structure, mana yang body function, activity dan lain-lainnya gitu. Itu sih. Tidak perlu sampai seperintilan-perintilan begini, tidak perlu. Ya. Sekecil-kecilnya nggak perlu gitu. Kalau di sini kan ada nih, washing oneself, caring for body parts, toileting, lu jadiin satu aja gangguan fungsi ADL, kan bisa gitu ya, activity daily living gitu ya. Tuh. Ya mau tanya lagi nggak dok? Baik dok, makasih dok. Ya jadi pada akhirnya lu yang harus menganalisa kira-kira satu body function apa aja yang kena, structure apa aja yang kena gitu ya. Nggak mungkin lu sebutin semuanya, itu nggak mungkin. Apalagi buat kepentingan ujian. Kepentingan ujian tuh lebih pengen kalian tahu pola pikir si dokter rehab tuh kayak gimana sih gitu. Dalam menangani suatu penyakit gitu. Ya, gambaran pemikiran dokter rehab. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kalau nggak ada, gue kasih PR, tolong dicatat ya, ya. PR, ya, PR 1. Bikin ICF, ya, anak usia 5 tahun dengan medical diagnosis Down syndrome, ya. Anak belum bisa berdiri, usia berapa tadi, 4 tahun, belum bisa berdiri, belum bisa makan sendiri, belum bisa berjalan, kemudian belum bisa berdiri, belum bisa berjalan, kemudian belum bisa berkomunikasi, tidak paham perintah, tidak mampu membalas perintah. Kemudian
Dicatat ya sama kalian, awas yang nggak nyatat ya. Kemudian anak ke-6 dari 6 bersaudara, bapaknya tukang rongsokan, ibunya tukang minta-minta, nggak punya BPJS, rumahnya digubuk, sekamar berenam anaknya tinggalnya. Kemudian pendidikan orang tuanya SD. Kemudian anak belum sekolah. Tuh ya. Dah itu aja. Ya. Nanti yang nyatet, lu tulis di grup kalian ya. Tolong bikin ICF sederhana aja, gitu ya. Oke. Ada mau nanya nggak terkait PR-nya? Dikerjain loh, nggak dikerjain ngambek gue. Dok, ini angka nomor yang spesifik atau boleh secara umum? Maksudnya secara umum boleh. Gue cuman pengen lihat kalian bisa nggak sih masukin ke body structure, body function, activity-nya gitu-gitu. Ya. Secara umum tapi jangan ngawur banget gitu loh. Ngambil yang gede-gedenya aja boleh. Oke. Ya. Satu lagi, kalian bikin ICF kan tadi ya. Satu lagi, kalian bikin mind mapping. Paham nggak? Mind mapping, ya, mind mapping dari Down syndrome. Ini gue tujukan bagi yang mau masuk UI. Yang non UI bikin aja juga mind mapping dari Down syndrome. Ada yang bingung atau enggak? Tanya sekarang. Apa sih dok masukkan mind mapping? Paham nggak bikin mind map? Maksudnya gimana ya dok? Misal, mind mapping Down syndrome kan di tengah, gitu ya. Utamanya adalah Down syndrome, gitu ya. Bikin mind mapping, sign and symptoms, terus etiologinya apa, gejala klinis apa, pengobatan apa gitu. Mind mapping, bikin mind mapping. Paham nggak? Boleh lu mau masukin ICF di mind mapping pun juga boleh. Gangguan disabilitas akibat Down syndrome, lu bikin lagi panah lagi, atau lu bikin apalah. Ya kayak mind mapping. Kayak dulu waktu SD atau SMP kalian bikin mind mapping. Paham? Dok, izin dok. Kayak waktu PBL gitu nggak sih dok? Definisi betul. sampai ya buat ngebantu kalian ngafalin atau belajar loh. Oh iya dok. Ya baik dok. Ya, tapi tengahnya Down syndrome. Jadi bikin dua ya. Satu bikin ICF Down syndrome dengan kasus yang tadi. Satu lagi bikin mind mapping dari Down syndrome-nya saja. Tuh. Boleh nggak bikin mind mapping-nya di ICF dimasukkan ke dalam mind mapping? Boleh. Ya, oke. Terkait ICF, ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, tadi tinggal dipotong ya. Nah, ruang lingkup KFR sampai detik ini, secara garis besar itu masih sama ya, muskuloskeletal, neuromuskular, kardioresmi, pediatrik, diari, dan sport injury. Muskuloskeletal itu berarti segala macam terkait dengan otot sendi. Ya. Otot sendi nyeri yang tidak ada hubungannya dengan syaraf secara langsung atau cedera syaraf. Ya. LBP, lower back pain, yang tidak ada radicular pain-nya atau nyeri menjalarnya, itu masukkan masih muskuloskeletal boleh gitu ya. Tetapi jika lower back pain sudah melibatkan radicular pain atau nyeri menjalar yang memang didukung oleh radiologis atau pemeriksaan fisik confirm nih ada apa namanya special testnya positif gitu ya, laseknya positif gitu ya itu masuk neuromuskular gitu ya. Neuromuskular sendiri itu terutama adalah stroke, rehab menangani stroke, segala macam cedera
cedera akibat nerve entrapment atau nerve injury, terus semua gangguan menelan, komunikasi, traumatic brain injury, gangguan bladder, dan gangguan-gangguan yang memang bisa dibuktikan oleh EMG. Atau rehab boleh nggak ngelakuin EMG? Boleh. Di UNER, bos-bos UNER tuh jago EMG-nya, gitu ya. Kemudian kalau pediatrik semua pasien yang usia anak, gitu ya, ya masuknya yaitu semua ditangani oleh rehab pediatrik, ya. Kemudian geriatrik, ya semua usia dia geriatrik, gitu ya. Menurut kalian geriatrik sama lansia itu sama atau enggak sih? Silakan jawab siapapun. Menurut kalian, oh ini pasien geriatrik nih, oh ini pasien lansia nih, sama atau beda sih sebutan geriatrik dan lansia? Sama gak sih? Jawab, ayo dijawab. Kayaknya sama, Dok. Salah. Kurang tepat. Ada lagi? Sama nggak sih geriatrik dan lansia? Beda, Dok. Apa tuh? Why? Untuk geriatrik sendiri itu pasien yang sudah mengalami penurunan fungsi dari segi kardio, muskulo, kemudian stroke dari body fungsinya sudah menurun, Dok. Kalau lansia? Lansia biasanya kalau masih indok, masih lebih fit. Gue koreksi ya. Lansia adalah orang tua sehat. Ya udah tuh lansia gitu ya. Orang tua sehat di atas 60 tahun kita bilang lansia. Kalau geriatrik itu minimal 3 komorbid atau 3 penyakit penyerta. Bukan fungsinya, tapi diagnosisnya tuh minimum ada 3. Gitu kita bilang. Dan di atas 60 tahun kita bilangnya geriatrik gitu ya. Tuh. Oke. Nah, di dalam geriatrik itu ada dimasukkan pain management. Nah, pain management ini kita masih pakai punya Perdosri ya. Tetapi di beberapa pandangan pain management berdiri sendiri ya. Tapi karena kepentingan kalian ujian, kalian ikutin ini. Gitu aja ya. Kardiorespirasi, semua gangguan jantung dan paru masuk ke kardiorespirasi. Sport injury ya, sampai detik ini dia masih punya sendiri, posisi sendiri ya. Jadi injury related sport gitu. Walaupun banyak orang-orang muskuloskeletal mempelajari sport injury juga gitu. Tapi murninya sport injury adalah dokter rehab yang hanya menangani injury related sport gitu ya. Walaupun sekarang kan ada SPKO ya gitu. Jadi bertabrakan sebetulnya dengan SPKO gitu. Secara keilmuan bertabrakan. Maksudnya ya abu-abu lah, dua-duanya boleh nanganin gitu. Ya. Oke. Untuk tips wawancara ini di terakhir aja ya, setelah kita selesai semua. Nanti bagi yang mau latihan wawancara, kayak dari batch kemarin tuh ada yang japri gue, Dok mau dong latihan wawancara, ayo aja kita cari waktu bareng ya. Karena kalau gue bahas sekarang nggak ada gunanya. Nanti beda lagi karena ini terlalu general di sini ya. Oke. Bacaan yang tadi itu materinya ada di whitebook. Ya, whitebook ini aslinya kalian bisa dapat di Perdosri. Kalian datang ke perhimpunan mau beli dong buku whitebook. Kalian tidak pernah mendapatkan ini versi e-booknya karena memang tidak dijual bebas. Ya, jadi jangan sampai diwawancara nanti kalian baca dari whitebook, oh hard copy atau soft copy. Kalian harus selalu jawabnya hard copy. Kalau soft copy kalian bisa di blacklist gitu ya. Berarti kalian nyolong dibilangnya. Oke. Ada pertanyaan? Dok, izin confirm, Dok. Maaf, retract ke geriatrik versus lansia, Dok. Oh, iya. Jadi kalau lansia orang tua sehat, tanda kutip, kalau geriatrik itu lansia dengan minimal 3 gangguan itu ya, Dok? Betul. Betul. Terima kasih, Dok. Yuk. Sama-sama. Dok, izin tanya, yang tugas tadi itu kita bikinnya dalam Word gitu ya, Dok? Coret-coretan.
Oh, coretan aja. Iya, coretan. Terus kalau kalian mau kirim ke aku, kalian foto. Oke, baik dok. Terima Dok, kasih. udah bener belum? Bener. Tuh. Ntar kalau ada yang salah, aku bales. Benerin ininya. Tuh. Itu aja. Ada lagi yang mau nanya? Nah, nanti ingetin, whitebook aku bisa kasih e-booknya. Tapi lu jangan bilang dari gue, awas aja lu. Ya, tapi gue punya yang lama ya. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit terkait pengantar kinesiologi ya. Hari ini kita nggak ngabisin semua materi pertemuan pertama ya, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Kinesiologi ya, jadi dibilang ilmu kinesiologi itu ilmu yang rehab banget gitu ya. Jadi dokter rehab tuh kalau lu nggak tahu kinesiologi, lu nggak suka anatomi, nggak suka fisiologi, ya lu jangan masuk rehab gitu aja gitu ya. Karena ini adalah ilmu paling mumet menurut gua. Sampai lu semester 8 ya mumet aja terus kerjaannya gitu ya. Nah, terus kinesiologi itu berdasarkan dari Yunani, yaitu ilmu gerakan, ya ilmu yang mempelajari gerakan. Dulu waktu kita dokter umum, ya kita cuma tahu, oh ini quadriceps, origo, insersi, udah. Fungsinya gimana, tarikan ke arah mana, itu kita tidak terlalu mendalami, gitu ya. Jadi setelah kita tahu anatomi dan fisiologinya, kita juga harus tahu biomekaniknya. Dia geraknya tuh saat kapan sih? Kontraksinya tuh saat kapan? Memanjang, memendeknya tuh saat kapan? Gitu ya. Jadi kinesiologi sendiri adalah ilmu tentang aspek biologi organisme hidup yang dimana gabungan dari anatomi, biomekanik, dan fisiologi. Fisiologi di sini tuh bukan hanya kerja otot, tapi di saat misalnya lu lagi demam, fisiologi lo keganggu, lo bisa nggak jalan dengan tegak misalnya gitu ya. Lo lagi sesek berat, kenapa lo bungkuk? Lihat kan ada orang-orang yang lagi sesek tapi nggak bisa tiduran, dia harus duduk, sambil bungkuk ke depan. Kenapa? Karena dari kinesiologinya gerakan paru-paru dan gerakan di rongga toraksnya lebih mudah gitu ya, tidak ada tahanan kalau lu sambil duduk dibanding lu tegak ataupun lu tiduran. Diafragma lu kerjanya berat kalau tiduran gitu ya. Ada alasan gitu. Kenapa ya kok orang kalau nyeri jalannya kayak gitu ya. Karena di saat nyeri ada mekanisme yang lagi terjadi nih, makanya gerakannya begitu gitu ya. Terminologi umum pada anatomi, ulang aja ini, review aja ya. Jadi kalau posisi anatomical, kalau kita lihat gambar paling kiri, berarti clinking itu di medial, jempol itu di lateral ya. Ini kalian suka kebalik, bilangnya clinking itu ada di lateral karena kalian tangannya ngadep ke bawah, padahal fisiologi manusia tangannya ngadep, palmarnya ngadep ke atas gitu ya. Jadi clinking itu medial ya, kalau si jempol adalah si lateral ya. Kemudian ada anterior, posterior, superior berarti mendekati kepala, inferior itu lebih jauh dibanding kepala. Kemudian ada proximal mendekati pusat tubuh, distal menjauhi pusat tubuh, gitu ya. Kemudian ada head, neck, trunk, ya. Kemudian ada lower extremitas. Lalu, nah, kinesiologi kita bisa lihat secara statik dan dinamik. Kinesiologi statik itu berarti di saat manusia itu adalah duduk atau berdiri tegak. Ya, duduk tegak atau berdiri tegak, itu statik. Dinamik adalah saat duduk tapi kalian lagi meraih benda ke depan, pokoknya nggak diem, atau berdiri tapi juga tidak diam. Ya. Nah, pada saat kita melihat kinesiologi secara dinamik, disitulah terjadi ya, kita bisa melihat suatu kinematik dan kinetik ya. Kinematik itu dimana kita melihat suatu gerakan
tanpa kita mempertimbangkan gaya apa yang lagi terjadi, ya, bebannya berapa kilo, ya, itu kita nggak ngeliat itu. Kinematik kita cuma lihat gerakannya dia lagi fleksi elbow, lagi ekstensi elbow, gitu ya. Otot yang bekerja lagi si otot bicep waktu fleksi elbow, waktu ngelurusin otot tricep. Kita nggak lagi ngomong bahwa itu beban yang terjadi sekian newton, nggak gitu ya. Dan siapa yang menahan gayanya berapa itu di kinetik. Oke. Kinematik ada osteo, ada artro. Bedanya apa? Osteo berarti yang kita lihat posisi tulangnya. Kalau artro gerakan sendinya. Ya. Nah, kinematik ya, di mana kita melihat gerakan tubuh tanpa memperhatikan gaya yang terjadi atau torsi yang terjadi. Ya. Kenapa? Oi? Oke. Secara umum terdapat dua tipe gerakan. Ada translasi dan rotasi, ya. Dimana nanti gambarnya mana ya? Jadi intinya kalau translasi, ya, contohnya adalah di saat kalian jalan, kita lagi jalan, translasi terhadap lantai. Kalau rotasi dia berputar pada sumbunya. Nanti semoga ada gambarnya ya. Di sini belum ada. Kemudian ini review juga pada bidang rehab itu selalu menyebutkan bidang, ya. Di tubuh kita tuh ada 3 bidang. Ada frontal, sagittal, dan horizontal, ya. Sagittal kalau gue bilang ini, shoulder joint atau GH joint bergerak di bidang sagittal. Berarti yang terjadi adalah fleksi dan ekstensi ke belakang, ya. Karena dia bergerak di wilayahnya sagittal gitu. Atau fleksi knee atau ekstensi knee. Atau fleksi hip, ekstensi hip. Itu sagittal. Gitu ya. Kemudian kalau bergerak di bidang frontal, ya, itu frontal itu kan membagi tubuh depan dan belakang. Berarti gerakannya adalah abduksi dan aduksi, kemudian ulnar dan radial deviasi, kemudian kalau di kaki eversi dan inversi, ya. Selanjutnya ada horizontal, itu semua gerakan eksternal dan internal rotasi. Jadi semua gerakan berputar itu di bidang horizontal. Sama kalau lu berdiri kemudian lu muter, itu kita bilang aksial rotasi. Nah, nama lain dari frontal, kemudian frontal nama lain koronal, horizontal nama lain transvers, wajib tahu. Itu dia mau masuk Unpad itu biasanya suka ditanya nama lain. Ya. Nah, juga ini kalian lihat di sini, internal sama medial rotasi itu sama. Eksternal sama lateral rotasi itu sama. Ya. Ya udah. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, ini cuma mau menjelaskan bahwa sebuah gerakan itu memiliki sumbunya, gitu ya. Jadi contoh kayak gini. Sagittal plane, ya, sumbunya adalah frontal plane, gitu. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, gerakan mediolateral atau kalau AP itu antero posterior, gitu ya, depan dan belakang, berarti si aksisnya adalah medial lateral aksis, gitu ya. Oke. Kemudian tadi ada osteokinematik, ya. Osteokinematik berarti kita melihat tulang apa bergerak pada osteoartrokinematik itu tulang dan sendi bergerak terhadap satu dan lainnya. Pada osteokinematik
kita bagi menjadi dua secara garis besar. Ada open chain dan closed chain. Ya, pelan-pelan ya. Jadi dalam osteokinematik kita melihat titik temu antara dua tulang. Ya, di mana di sini kita mau melihat tulang femur dan tulang tibia. Pada open chain, yang bergerak itu adalah bagian distal. Dari satu kesatuan ini yang distal adalah bagian kaki. Pada closed chain, yang bergerak adalah si femurnya terhadap tibia. Ya. Kalau kalian saat ini semua lagi pada duduk, kalau kalian ngelurusin lutut kalian ke depan, ini kan duduk nih, gitu ya. Kemudian lurusin lututnya ke depan. Berarti itu kita bilangnya knee extension pada open chain. Karena yang melayang bagian distalnya. Telapak kaki kalian tidak terfiksasi oleh apapun. Gitu. Tetapi jika kalian lagi duduk, napak di lantai, kemudian kalian berdiri, itu kita bilangnya close chain. Kenapa close? Karena distal segmennya terfiksasi. Ada yang bingung nggak terkait dengan open dan close chain? Dok, kalau misalnya saya simpulkan kalau open chain distal yang gerak, kalau close chain proximal yang gerak itu bisa nggak, Dok? Ya sama, boleh kayak gitu. Yang terpenting bagian distal selalu terfiksasi. Kasih, Dok. Ya. Oke. Menurut Dokter Dio, atau yang lainnya juga boleh memberikan pendapat. Lebih gampang mana sih open atau close chain? Secara gampang tuh dalam arti kata beban yang atau gaya yang dihasilkan lebih ringan mana, open atau close chain? Kenapa sih kita mesti tahu ini ada open dan close chain? Kenapa kita ngapain sih kayak gini dipelajarin gitu? Gunanya buat apa sih? Menurut kalian lebih berat mana? Melakukan gerakan open atau close chain? Lebih berat open, Dok. Karena close chain ada yang distal terfiksasi. Ada pendapat lain? Saya kebalikannya, Dok. Satu lagi, ada pendapat lain? Karena baru satu sama nih. Yang open chain, Dok. Yang Open lebih chain. apa? Yang lebih ringan. Yang lebih ringan yang open chain. Atau lebih berat? Lebih ringan, Dok, yang open chain. Oke. Ada satu lagi mengasih pendapat, lebih ringan mana? Yang open atau close chain? Lebih ringan open chain ya, Dok. Kenapa, Dokter Gabriel? Dokter siapa? Gabriel. Siapa? Dokter Gabrina Selfie. Dokter Selfie. Kenapa yang lebih ringan adalah open chain? Why? Dok, saya boleh bantu jawab nggak, Dok? Boleh. Oh, ya udah. Kayaknya kalau yang open tuh lebih ringan karena beban tubuhnya nggak seluruhnya ditopang, Dok. Karena beban tubuhnya tidak seluruh ditopang. Boleh, nggak salah. Ada alasan lain kenapa open chain lebih ringan? Ada pengaruh gravitasi di situ, Dok, membantu movementnya. Kenapa jadi lu jawabannya salah? Alasannya Y-nya salah. Ya, lebih ringan, betul, karena beban tubuhnya tidak diangkat. Kedua, otot yang bekerja dikit, cuman quadriceps doang. Ya, bayangin kalau lu ngelakuin close chain. Dari duduk ke berdiri yang kerja ototnya banyak nggak? Lebih banyak. Kalau lu dari yang open chain, yang kerja cuma si quadriceps, lurusin, turun naik. Tapi kalau dari duduk ke berdiri, yang kerja apa aja coba? Quadriceps lu, bokong lu, badan lu, semua kerja, coy. Ya, belajar untuk melihat suatu gerakan, gitu ya.
Terutama yang mau yang ada OSCE ini hati-hati ya. Kinesiologi itu benar-benar analisa lu juga masih dipakai ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih ringan untuk melakukan itu gerakan adalah open chain, yang lebih berat adalah closed chain ya. Sehingga kita melakukan, kenapa sih ini penting untuk pada habis operasi-operasi ya. Pada operasi-operasi, habis operasi kita biasanya pertama yang kita lakukan open chain tanpa beban tubuhnya dia sendiri aja, si kakinya ini suruh angkat gitu ya. Kalau udah baru dari duduk berdiri ini lebih berat, ngangkat bokong kita itu yang sedenter itu berat kali lah gitu ya. Ditambah lemak-lemak berjuntai itu makinlah berat gitu ya. Makanya close chain ini biasanya pada fase subakut atau kronis. Tapi kalau akut-akut baru-baru awal kita hanya si open chain ini. Open chain juga berlaku di gerakan tangan. Ya, di mana telapak tangan lu tidak terfiksasi apapun, lu gerakan bicep, gerakan shoulder, itu namanya gerakan open chain. Begitu. Kan nggak mungkin dong lu suruh pasien habis sakit, lu suruh push up. Mau push up di tembok pun juga nggak mungkin, gitu ya. Oke. Gerakan sendi, ya, apa namanya, banyak, ya, tergantung sendi apa yang bergerak. Ya, sendi itu macam-macam. Sendi bahu, sendi hip, sendi lutut, sendi apa namanya, sendi di spine, ya, sendi di jari-jari itu punya gerakannya masing-masing, ya. Jadi kalau bedanya osteokinematik, kita ngelihat antara dua tulang, ya, gerakan antara dua tulang dengan sendi sebagai poros di tengahnya. Tetapi kalau artrokinematik, ya, kita lebih kepada ngeliatin si sendinya itu sendiri, gerakan yang terjadi itu apa di sendinya itu, tanpa melihat tulang di antaranya. Nah, gerakan di sendi itu ada roll, slide, dan spin, ya. Kita ngeliatin di sini aja, benar, ya, nih. Roll, glide, atau slide, dan spin. Dimana roll itu berarti titik-titik tumpuannya berpindah. Ya, titik tumpuannya berpindah-pindah, dia berputar. Sedangkan slide atau glide, ya, dia gerakan lurus, dimana titik tumpuannya ini lagi, titik merah ini berpindah ke titik ini, tapi sama terus, gitu ya. Kalau spin, dia berputar pada porosnya, ya. Ini ketiga ini terjadi di bahu, di lutut, ya, bahu, lutut, kalau nggak salah lagi hip, ya, dimana supaya kalian bisa knee fleksi yang bagus, ya, kalian harus terjadi ketiga-tiganya. Dia berputar, dia slide, dan dia spin, ya, pada nekuk dan ngurusin lutut. Ini ketiganya terjadi. Pada saat kalian mau nekuk lutut, ada nggak spinnya? Ada. Pada saat unlock, jadi waktu dari lock untuk dia unlock, dia ada sedikit berputar untuk unlock. Baru dia glide dan roll, gitu ya. Sama juga lutut kita bisa ngunci pada saat dia udah rolling dan gliding di 15 derajat terakhir dia locking, gitu ya. Ada nanti itu di locking screw mechanism, gitu ya, di lutut. Makanya ada lutut yang bisa ngunci, ada yang enggak. Yang nggak bisa ngunci itu biasanya pada kondisi lutut yang sedang meradang atau memang OA ini grade terakhir, gitu ya. Nah, terus di apa namanya, di sendi, ya, ada yang kita bilang degree of freedom, di mana sebuah sendi bisa bergerak di uniaksial, biaksial, atau triaksial. Yaitu contohnya uniaksial, hinge joint, ya. Hinge joint itu siapa? Yaitu si elbow, ya. Elbow itu hinge, ya, cuman fleksi ekstensi, gitu ya. Terus kalau misalnya biaksial siapa? Biaksial itu si apa namanya, pergelangan tangan, gitu ya. Kemudian kalau saddle itu juga termasuk ke biaksial, saddle joint. Lalu kalau triaksial yang bisa ke semua arah, 3 bidang, itu si siapa namanya, GH joint, glenohumeral, sama hip joint, ya. Oke, nah
Kenapa sih kita harus tahu ada yang namanya roll, glide, dan spin? Ini terkait dengan patologi yang mungkin terjadi. Patologi yang mungkin terjadi, contohnya ini dikasih gambar adalah di bagian shoulder, ya. Kenapa sebuah impeachment syndrome atau salah satu yang paling sering terjadi itu bursitis, ya, bursanya terjadi nyeri, ya, setiap dia naikin tangan ke atas atau ke depan, fleksi elbow atau abduksi shoulder, ya, fleksi shoulder atau abduksi shoulder, dia nyeri. Ternyata mekanisme slide dan rollnya tidak terjadi, ya. Waktu dia naikin ke atas, ternyata dia hanya roll, dia nggak turun ke bawah. Bursanya kejepit, ya, dibilangnya impeachment syndrome. Gitu, ada yang kejepit, nyeri, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Mekanisme slide dan rollnya tidak terjadi akibat macam-macam, pengapuran, kemudian kekakuan otot, kemudian postur, gitu ya. Itu menyebabkan tidak terjadi mekanisme slide dan roll. Pada lutut juga sama, ya, slide, roll, dan spin tadi, ya, pada saat mengunci dan membuka kunci dari lutut. Kemudian ada tadi ilmu kinematik semua. Kalau kinetik ini sebetulnya kita nggak terlalu fokus ke sini, tapi setidaknya tahu ada hukum Newton 2, ya. F sama dengan M kali A. Dah, itu cukup tahu itu aja. Waktu itu keluar di soalnya siapa ya? Antara UI atau Unpad gitu. Hukum Newton berapa yang menjelaskan mekanisme kinetik gitu, ya. Ya, jadi kayak hafal mati aja gitu. Tapi ya setidaknya kita tahu bahwa di tulang belakang, tulang besar kita itu namanya compression, tension, bending itu selalu terjadi. Makanya terjadi juga syaraf kejepit gitu, ya. Ya, karena selama kita masih ada gravitasi, ya hukum Newton 2 ini nggak bisa kita hilangkan. Karena hukum Newton 2 inilah yang membuat pengapuran terjadi, ya, kemudian tear atau robekan-robekan terjadi, fraktur kompresi terjadi, karena memang selalu ada gaya, massa, dan percepatan. Kecuali lu tidur, kalau lu tidur ya nggak ada, ini hukum Newton 2 nggak terjadi gitu, ya. Terjadi sih kalau lu tidur miring gitu. Kemudian dalam kerja otot, ya, kita tahu ada agonis, antagonis, ya, dan sinergis. Ini paling gampang ngafalin agonis, ya, dan antagonis. Nah, contohnya agonis itu adalah otot-otot yang satu grup otot, ya, yang berhubungan langsung dalam suatu gerakan. Contohnya quadricep. Quadricep itu 4 otot yang kerjanya sama-sama, ya, sama-sama melakukan gerakan knee ekstensi, ngurusin lutut, kan quadricep untuk menguruskan lutut. Antagonisnya quadricep siapa? Ya hamstring gitu, ya. Hamstring, otot paha belakang. Sinergis dari quadricep siapa? Yaitu adalah iliopsoas gitu, ya. Tuh. Oke. Oke, kurasa hari malam ini sampai sini dulu, ya. Sampai sini. Ya, besok kita lanjutin dari type of muscle activation, karena ini aku nanti ngasih banyak contoh-contoh untuk type of muscle activation, ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Mau bertanya di luar ini tentang yang tadi atau persiapan juga boleh, apa saja. Dok, izin dok, nanti kita belajar juga nggak sih? Misalnya tadi dokter ngejelasin quadricep. Nah, quadricep itu kan consist of beberapa otot. Nah, itu tuh kita bakal belajar dia tugasnya untuk fleksi, ekstensi gitu-gitu nggak sih dok? Belajar, nanti di bagian kaki. Oh ya baik dok, terima kasih dok.
Kenapa lo pusing ya? Iya. Belajar. Ini kan nanti kita masuk perbagian, ya, perbagian pundak, perbagian tangan masuk kok. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, ya. Diresapi dulu saja yang sudah dijelasin. PR-nya tolong dikerjakan boleh. Kalau lu nggak mau ngirim ke gue juga nggak apa-apa, tapi setidaknya dikerjakan, gitu ya. Dibikin yang bagus, kalau bisa pakai tulis tangan. Ya, kenapa? Karena buat kalian ngulang-ngulang sendiri, gitu. Jangan sampai lu kagak bisa baca tulisan lu sendiri, ya. Gitu. Hari ini nggak terlalu berat, yang mulai berat ya mulai pertemuan berikutnya. Banyak gitu, kayak kok banyak banget sih yang dihafalin. Ya memang pasti. Gue selalu bilang bahwa belajar rehab medik tuh ngafal gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Tapi dan menurut gue nggak terlalu susah karena kita udah pernah mengingat gitu ya. Dan gue juga pesen sama kalian semua mulai olahraga. Di saat kalian ngafalin anatomi dengan berolahraga, dan lu mesti belajar kinematik gitu ya, gerakan, lebih mudah untuk lu ngafalin ya. Dan lu akan ngerasain, oh kenapa sih dokter rehab medik suruh exercise, latihan gitu ya, karena itu ada maksudnya. Dulu, di singkat cerita, kita udah selesai materinya, gue itu dulu guru pilates sebelum masuk rehab. Dulu waktu dokter umum, gue cedera, gue lumpuh kaki kanan gue karena syaraf kejepit. Terus itu karena gue dulu nge-gymnya ego lah gitu, gue suka nge-gym. Terus gue belajar pilates, gila, mau jadi guru pilates anatominya tuh mesti ngelotok mati. Anatomi yang dipakai pada saat ujian rehab. Makanya waktu gue ujian rehab, gue ngafalinnya jauh lebih gampang gitu ya. Ternyata kalau sekolah pilates beneran ya, bukan pilates cuma 3 hari habis jadi pelatih pilates, enggak. Gini, gue ngomong bahwa dokter ortopedi di Singapura dulu itu ngirim pasien ke Indonesia ke tempat gue sekolah di Pondok Indah, di Vitruvian namanya, gitu ya. Dimana guru-guru pilates di sana untuk dapat gelar sertifikat pilates itu mau mati rasanya, gitu. Karena anatomi yang dipelajarinnya gila-gilaan, gitu ya. Dan dari situlah ada namanya pilates rehab dan segala macam. Di sini gue cuma mau bilang sama kalian bahwa jangan sampai kalian mau masuk rehab tapi takut dengan anatomi dan fisiologi dan nggak mau ngafalin. Nggak mungkin, gitu ya. Karena rehab itu ya melekat dengan otot, origo, insersi, dan persyarafan, gitu ya. Niatkan hati kalian, tulis semua yang kalian, aduh gue udah, nggak bohong kita makin tua, lu usia mungkin udah 25 ke atas, 30 ke atas, memori lo makin lemot coy, gitu. Lu udah lama nggak belajar. Mau nggak mau lu mesti mempergunakan tangan lu untuk membantu memori dengan menulis. Ngetik boleh nggak dok? Boleh. Tetapi berdasarkan gua sekolah kemarin bahwa penelitian mengatakan bahwa nulis itu yang paling masuk ke otak. Gitu. Nulis, lu lihat lagi, lu baca lagi, nulis lagi gitu ya. Gitu. Ya itu aja sih. Ya, jadi bener-bener niatkan hati kalian mau belajar, niatkan hati kalian mau merubah nasib, mau memperbaiki, nggak mau jaga malam dan klinik lagi, gitu ya. Ya gue selalu mendoakan kalian lah, semoga bisa, gitu ya. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih, sampai berjumpa di hari Rabu, ya.